Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan sosial emosional anak dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama Nurul Amalia, kedua Duha Abilia Afifah, dan yang terakhir dengan saya sendiri selaku moderator Ahmad Harul Fatqurrahim. Langsung saja lanjut ke materi yang pertama. Pengertian perkembangan sosial emosional anak. Perkembangan sosial merupakan suatu proses pembentukan sosial self atau pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Sedangkan Harlak menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Sementara ahli yang lain menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan suatu proses di mana individu atau anak melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan sosial, terutama tekanan-tekanan dan tuntutan kehidupan kelompoknya, serta belajar bergaul dengan bertingkah laku seperti anak lain dalam lingkungan sosialnya. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa perkembangan sosial anak adalah suatu proses dalam kehidupan anak untuk berperilaku sesuai dengan norma atau aturan dalam lingkungan kehidupan anak. Lebih lanjut dikatakan bahwa perkembangan sosial emosional meliputi perkembangan dalam hal emosi, kepribadian, dan hubungan interpersonal. Pada tahap awal masa kanak-kanak, perkembangan sosial emosional berkisar tentang proses sosialisasi, yaitu proses ketika anak mempelajari nilai-nilai dan perilaku yang diterima dari masyarakat. Karakteristik perkembangan sosial emosional. Emosi pada masa awal kanak-kanak sangat kuat. Pada masa ini merupakan saat ketidakseimbangan di mana anak mudah terbawa emosi sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Ciri utama reaksi emosi pada anak. 1. Reaksi emosi anak sangat kuat. Anak akan memperlihatkan reaksi emosi yang sangat kuat dalam menghadapi setiap peristiwa, baik yang sederhana maupun yang berat. 2. Reaksi emosi seringkali muncul pada setiap peristiwa dengan cara yang diinginkan kita. Sering melihat anak tiba-tiba menangis tanpa sebab yang jelas. Hal itu dikarenakan ia memang menginginkannya. 3. Reaksi emosi anak mudah berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. 4. Reaksi emosi bersifat individual, artinya sekalipun peristiwa pencetus emosi adalah sama, namun reaksi setiap orang akan berbeda dalam menyikapinya. 5. Keadaan emosi anak dapat dikenali melalui gejala tingkah laku yang ditampilkan. Tahapan perkembangan sosial anak. Tahap 1. Truth versus mistrust, percaya versus tidak percaya, terjadi pada usia 0 sampai dengan 18 bulan. Tahap 2. Otonomi versus malu dan ragu-ragu, shame and doubt, terjadi pada usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Tahap 3. Inisiatif versus rasa bersalah, guilt, terjadi pada usia 3 sampai dengan 5 tahun. Tahap 4. Industri versus inferiority, tekun versus rasa rendah diri, terjadi pada usia 6 sampai dengan pubertas. Faktor perkembangan sosial emosional. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak. Keadaan di dalam individu. Keadaan individu seperti usia, keadaan fisik, intelijensi, peran seks, dan lain-lain dapat mempengaruhi perkembangan individu. Konflik-konflik dalam proses perkembangan. Dalam menjalani fase-fase perkembangan, tiap anak harus melalui beberapa macam konflik yang pada umumnya dapat dilalui dengan sukses, tetapi ada juga anak yang mengalami gangguan
atau hambatan dalam menghadapi konflik-konflik ini. Sebab-sebab yang bersumber dari lingkungan. Lingkungan ada 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekitarnya, dan lingkungan sekolah. Sedangkan perkembangan sosial anak dapat dipengaruhi oleh 1. Lingkungan keluarga, 2. Faktor dari luar rumah, 3. Faktor dari pengaruh pengalaman sosial awal. Prinsip-prinsip perkembangan sosial emosional. 1. Semua aspek perkembangan pada anak saling terkait. 2. Perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur. 3. Perkembangan berlangsung secara bervariasi. 4. Pengalaman awal anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. 5. Perkembangan mengarah ke hal yang lebih kompleks. 6. Perkembangan anak dipengaruhi oleh berbagai konteks. 7. Anak-anak adalah pelajar yang aktif. 8. Perkembangan adalah hasil interaksi kematangan biologis dan lingkungan. 9. Bermain adalah wahana penting bagi perkembangan anak. 10. Perkembangan anak akan meningkat jika mereka diberi kesempatan. 11. Tiap anak mempunyai cara yang berbeda untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan. 12. Pelayanan komprehensif. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat salah dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi